Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri bima syarahmatihi suduras salihin min ibadihi wa yassir li amri bima yassarta bihi umuras salihin min ibadihi wahdi qalbi ya Allah bima hadaita bihi qulubis salihin min ibadihi. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi bashir wa la tunaffir, Rabbi tammim bil khair, ya latif ya khabir, innaka ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahu wa sadaqa rasuluh. Ayah bundaku, bapak ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aku tahu bisik-bisik tetangga tadi di belakang kedengaran. Begitu aku masuk, muncul orang tuh lancip semua. Ustadz yang tengok, Ustadz yang tuh kayak aku. Kenapa? Aku tengok gak? Gondrong. Tahunya aku siapa yang bisik-bisik tadi. Hati-hati bu, menghibah itu gak boleh. Apalagi yang dihibahkan Ustadz. Almarhum guru kami, Al-Musaddid ahli hadis se-Asia Tenggara. Beliau meninggal di usia 40 tahun hampir. Bernama Syekh Husni Ginting menjelaskan, mengambil sanad hadis sama beliau. Beliau mengatakan, Ustaz, kalau mau ikut sunnah Rasul gondrong seumur hidup sekali. Nah, makanya aku mau gondrong nih Pak, seumur hidup sekali. Habis ini udah lah, nggak lama-lama sampai sepinggang jadi. Makanya aku pakai jilbab kemana-mana panjang, nggak aku pakai. Ibu, tadi sudah kita dengarkan bersama sambutan dari Ustadz kita sama Ustazah. Aku mengambil dari sambutan-sambutan mereka sepotong firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat 9. Ini gak lama-lama, satu ayatnya cukup pakai. Satu ayat ini gak lama-lama. Sekarang kan tengok udah jam 9. Ya kita pas-paskan aja lah jam 12 ya. Tahan ibu? Tahan. Betul? Bapak tahan Pak? Biasanya yang suka lama mama kan? Betul ibu tahan? Serius? Aku mikirkan ibu nih. Tahan ibu? Aku yang gak tahan. Aku pula tahan 3 jam cakap. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 9 ibu, Allah menjelaskan kepada kita, dan ini kabar untuk orang tua. Satu ayat ini Allah siapkan khusus untuk orang tua. Allah menjelaskan, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Hendaklah kamu takut kepada Allah. Siapa? Mereka adalah orang-orang tua yang memiliki anak keturunan, yang ketika mereka hidup dengan anak keturunan mereka, mereka meninggalkan keturunannya di belakang dalam keadaan lemah. Di'afa, dha'ifun, lemah. Apa maksud lemah di sini? Profesor B.J. Habibie, atau kita ambil dari dalam tafsir Al-Munir, Profesor Dr. Wahbah Al-Zuhaidi menjelaskan bahwa kalimat dhaif, di'afan, lemah ada 5. Satu diantaranya lemah pendidikan. Karena malam ini kita berada di daerah atau di kawasan pendidikan, kita cakap masalah pendidikan.
Berapa banyak hari ini, mohon maaf Ibu, berapa banyak orang tua bahkan kita pribadi yang tak peduli dengan pendidikan agama seorang anak. Tadi Ustazah Sri Wahyuni Dahmila udah menjelaskan sama kita. Pulang Ibu ya? Hah? Pulang? Ambil susu. Tahu aku sengaja bawanya anak itu cepat pulang. Bilangin lah, anak nangis Ustaz, nangis Ustaz. Macam-macam nanti tuh, ada yang anaknya digolekkannya. Mau mana Ibu? Anak udah tidur Ustaz. Macam lah, itulah bodak pengajian. Ya mau? Lupa aku tadi, apa dari kisah bahas? Nah, ilmu pendidikan. Berapa banyak di antara kita, anak-anak kita nggak peduli dengan agama. Mohon maaf, orang tua hari ini jauh kepeduliannya kepada agama. Di sini aku tanya, di sini pondok tahfiz berapa bayar? 2.000 per hari, tiap hari. Senin sampai Minggu. Hah? Senin sampai Jumat. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. 4 hari kali 2.000. 8 kali 4. Berapa banyak orang nunggak gitu. Loh, betul. Datang anak bilang sama mamanya, "Mak, kata Ustaz tuh duit ngaji berapa? 24.000. Cuman segitu kan? Enggak Mak. Terus 48. Kok tambah-tambahin 2 bulan nggak bayar udah." Betul, 2 bulan. Iya Mak. Siapa yang bilang? Saroji. Itu katanya. Iya. Lalu berhenti lo ngaji. Gak tahu Ustaz kau tuh sekarang mat pandemi. PPKM. Habis PPKM biologi. Enggak ada tahu orang. Nah, PPKM. Nah, kemana ya tahu kemana. Bisa juga orang lewat. Sebenarnya tutup. Iya, cikan aja kedengaran. Berpanjangnya Bu. Berapa kali panjang. Suka kalau panjang. Ini karena pejabat pemerintah yang buat. Kalau orang biasa udah masuk film di Indosiar itu. Azab. Kan di Indosiar ada film double azab Bu. Kemarin aku baru nengok filmnya, azab seorang istri yang belanja online tanpa izin suaminya. Jenazahnya dipaketkan JNE. Aku khawatir gara-gara PPKM buat film lagi orang tuh. Ajak seorang pejabat negara yang suka memperpanjang PPKM, jenazahnya sepanjang 3 km. Mudah-mudahan dapat hidayah loh. Merepet mamanya sama anaknya gara-gara gak bayar uang ngaji. Kemahalan. Anak les komputer ratusan ribu siap dikeluarkan Bu. Anak les bahasa Inggris ratusan ribu siap dikeluarkan. Tapi anak belajar mengaji, berapa banyak orang pelit untuk agama. Tadi udah dibuka program baru, orang-orang tua mau ngaji silahkan. Gaji tambahan untuk guru nggak ada, gratis. Gratis, mama ngaji gratis. Kalau gratis orang ini rela, cuma kita nggak ada otak. Kan nggak ada otak namanya itu Pak. Bangga tidak anak bisa menghafal Al-Quran? Ibu, percaya atau tidak, bisa kita buktikan berapa banyak seorang orang tua yang punya anaknya pejabat, harta banyak, uang berlipat-lipat. Ketika ayah emaknya meninggal, dia tak bisa untuk menyolatkan jenazah ayah. Berapa banyak orang tua yang ketika meninggal dunia, satu pun anak tak bisa membacakan Al-Quran. Apa tradisi kita di kampung? Gitu ninggal ayah, ninggal mama, Quran diambil, Quran diletakkan di kepala ayah. Baca enggak? Letakkan, ditimbun Quran di dekat kepalanya. Membaca enggak? Anak sibuk di luar, bini nangis-nangis sambil nengok muka kakinya. Allah Pak, ya Allah, coba dikasih ya Allah. Baca Yasin gini nggak nyampe. Ya
Yasin, aku udah ya Allah. Datang buat Wirid, gak minta maaf lagi gua mau kagak ya kak. Ulangi lagi Yasin, datang yang lain, gak nyampe-nyampe. Anak di luar, siapa yang baca Quran? Gak ada, Quran cuma ditimbun di atas kepala. Alhasil jenazah kopling, baca sendiri dia. Aku tengok di daerah kami di Johor, ada seorang anak nelpon, Ustaz, ada nggak Quran di masjid? Kenapa? Ayahku meninggal. Terus nggak ada Quran di rumah kami. Islam. Ustaz, bisa nggak bacakan khataman Quran untuk ayahku, Ustaz? Anak-anaknya mana mau ada, tapi nggak bisa baca Quran. Anak jago bahasa Inggris, jago ilmu Mandarin, jago matematika, sampai ke kuburan nggak laku. Ninggal kita, datang anak, Assalamualaikum mam, how are you, mam, how are you. Mama yang jawab di bawah, you how. Bisa, nggak bisa. Tapi ketika anak sudah fasih membaca Al-Quran, mantap tajwidnya, makharijul hurufnya, begitu luar biasa dia melantunkan ayat suci Al-Quran, tak ada orang tua yang tak selamat dikasih Allah. Itu pun kita kadang pelit. Meninggal dunia kita ini, amal kita nggak seberapa banyaknya. Yang kita tinggalkan adalah anak yang belajar di Miftahul Jannah, khatam dia Quran, hafal dia Quran, bagus bacaannya. Setiap bacaan yang dia bacakan Al-Quran mengalir secara otomatis untuk almarhum orang tuanya. Itu membuat orang tuanya selamat dari siksaan. Apalagi udah habis Quran. Tak ada orang tua yang bisa membayangkan ketika jubah kebesaran dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala dipasangkan sama orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran. Mahkota dari surga yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipasangkan langsung oleh Allah untuk orang tuanya yang anaknya penghafal Al-Quran. 70 lebih tiket surga dikasih Allah di tangan seorang penghafal Quran. Ibu, tadi Ustazah sering bilang, apa yang kita buat itu dicontoh anak. Betul? Al-ummu madrasatul ula. Emak itu sekolah pertama bagi anaknya. Apa yang ibu buat pasti cenderung akan diikuti oleh anak. Capek pun ustaz-ustazah yang ngajar di sini, tapi orang tuanya membukakan aurat, tak punya adab, bahasanya tak bagus, itu tetap lengket di otak anak. Ini pendidikan agama. Saya ada kisah sedikit. Ini sebenarnya kisah rahasia. Malamnya aja yang gue sampaikan di sini. Cuma karena ini rahasia, minta tolong sama ibu jangan sampaikan kemana-mana ya. Cerita aja ini, beruntung oleh bapak ibu datang malam nih. Nah, kalau tanya orang tuh nanti apa sampai Ustaz tuh rahasia, bilang aja. Suatu ketika ibu, ada seorang mak yang selalu ngantar anaknya, kita bilanglah ngantar anaknya sekolah PAUD. PAUD ya bu, bukan PAUD. Ngantar anak sekolah PAUD. Kan biasanya anak sekolah PAUD yang cewek-cewek dipakaikan jilbab yang cantik, kasih bedak, wangi-wangian semua, berharap anak kelak menjadi anak yang soleha, nutup aurat, betul. Tapi berapa banyak orang tua yang ngantar anak pakaiannya muslimah, yang ngantar pakai daster bola-bola? Ada nggak? Jilbab nggak dipakai, cuman pakai daster. Itulah dasternya dipakai pas waktu tiktokan. Tahunya aku ada mama main tiktok sih, tahunya. Begitu diantarnya. Apakah bisa membuat anak menjadi akhlak yang mulia? Belum tentu. Orang tua buka aurat, itu yang akan diikuti. Datanglah menjemput mamanya. Mamanya menjemput pulang dari pajak. Tahu ibu pajak? Sini bahasanya bukan pajak. Di kampung kami pajak, pasar, bisa juga belanja. Anak nanya, mak, apa? Mama dari mana? Dari pajak. Beli apa, mak? Beli kacang. Kacang apa, mak? Kacang panjang. Mak, kenapa kacang panjang itu dikatakan kacang panjang? Apa ibu jawab? Karena kacangnya panjang-panjang. Logika nggak? Logika, masuk akal. Iya. Besok jemput lagi. Pulang dari pajak, kebiasaan setiap mau jemput singgah ke pajak.
Anaknya nanya, mak, ya, mama dari mana? Dari pajak. Beli apa, mak? Beli kacang. Kacang apa, mak? Kacang tanah. Loh, kenapa kacang tanah dikatakan kacang tanah, mak? Apa ibu jawab? Karena bentuk dan tubuhnya dari tanah. Masuk akal nggak? Masuk. Di hari ketiga, anak nanya lagi, mak dari pajak ya? Iya. Beli kacang? Iya. Kacang apa lagi, mak? Kacang kedelai. Loh, kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai, mak? Apa ibu jawab? Hah? Untung mamanya punya ITB, ilmu tolak bala. Kata mamanya, udah nggak usah kau bahas-bahas. Nanti kau ngaji, nanti kau belajar sekolah SD, dapat kau nanti jawaban itu. Nanti ya nak, ibu memori anak masih kosong. Apapun yang dihadapkannya, apapun yang dipandangnya, didengarkannya, dirasakannya, dan dipikirkannya akan melekat sampai dewasa. Ini pikirkan baik-baik. Masuk dia SD, sekolah umum, tak pernah masuk agama. Ini cerita umum. Mohon maaf, tidak ada mendiskreditkan sekolah umum. Karena aku juga nggak punya sekolah, kecuali aku punya sekolah, masih sekolah, tidak. Ini untuk memberikan wawasan kita betapa luar biasanya sekolah agama. Ketika masuk sekolah umum, dia kelas 6 SD jumpa sama wali kelas, ditanyain sama gurunya, ibu, iya, ibu tahu kacang kedelai? Tahu nggak bu, kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Ibunya bingung, gurunya bingung pak. Kata gurunya, nanti di SMP yang kau belajar itu, nah SD nggak pernah belajar itu. Nanti ya nak, ya lamu. SMP dia belajar jumpa sama guru orang marga Simarmata. Ditanyanya sama gurunya, ibu apa? Ibu tahu kacang kedelai? Tahu. Emang kenapa? Ibu tahu nggak kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Pening gurunya memikirkan. Begini saja lah. Hari ini yang kita pelajari adalah apa arti bio, apa arti logi. Ketika disatukan apa arti biologi, tak kita pelajari dulu. Nanti SMA aku dapat ini. Masuk dia ke SMA, ditanya lagi sama gurunya. Pak, iya, tahu kacang kedelai? Tahu? Dari kecil loh, pengen tahu. Cuma nggak dapat informasi. Tahu kacang kedelai? Tahu? Tahu nggak pak, kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Apa kata gurunya? Hari ini yang kita pelajari adalah tumbuhan dikotil, monokotil, pilo dan lain sebagainya. Itu belum kita pelajari. Nanti kuliah kau dapat. Awal mulanya anak ibu kan nggak tahu basicnya kemana. Ada anak-anak yang kita tengok kadang sering main boneka, main suntik-suntian. Macam inilah suntik-suntian. Main boneka, main suntik-suntian. Berarti anak itu ada basic. Kalau nggak jadi perawat, jadi bidan, jadi dokter, atau tukang sabu. Suntik. Ada anak yang bercakap-cakap di cermin. Berarti kalau ini anak nggak jadi penghafal Quran, menjadi reporter, membawa acara di TV, atau orang gila. Cakap sendiri. Artinya ibu udah tahu basic anak dari kecil. Anak itu basicnya di dokter. Cuman gara-gara ingin tahu kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai, dia masuk perguruan tinggi umum mengambil jurusan pertanian. Hanya untuk mencari informasi kenapa sebenarnya kacang kedelai dikatakan kacang kedelai. 4 tahun dia kuliah ibu di perguruan tinggi umum, jumpa sama seorang profesor. Ketika mau selesai sidang meja hijau, dia bertanya sama profesor, Prof, ya, mau bertanya Prof, silakan. Prof tahu kacang kedelai? Prof? Tahu. Tahu nggak Prof kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Berpikir profesor, berpikir dia dalam hati bercakap dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2 sampai profesor kepala botak. Aku tak dapat apa maksudnya. Apa singkat profesor itu? Gak usah kau pikir-pikirkan itu dulu lah. Hari ini bagaimana kau selesaikan sidangmu, selesai kau dapat menyandang gelar sarjana pertanian. Selesai. Pendek cerita bapak ibu udah selesai kuliah 4 tahun, namun jawaban tak kunjung dapat. Selesai dia kuliah, esok harinya duduk santai depan rumah sambil makan umpi, baca koran dan minum kopi. Karena malamnya teh, minum teh. Aku nggak ada apa-apa. Cuma ngasih tahu aja. Tak berapa lama pembantu datang antarkan apa yang dia mau makan.
Begitu dia diantarkan, pembantu masuk. Sebelum masuk pembantu ke dalam, ke dapur dipanggil itu. B, ya Tuan, sini bentar lah. Ya Tuan, mau nanya, apa Tuan? Tahu kacang kedelai? Tahu lah, namanya pembantu. Segala macam kacang di dapur kawan. Bibi tahu nggak kenapa kacang kedelai itu dikatakan kacang kedelai? Loh Tuan nggak tahu? Enggak. Udah kuliah nggak tahu? Enggak. Udah sarjana nggak tahu? Enggak. Bibi tahu rupanya? Ya tahu lah. Penasaran anak muda itu Bu. Karena dari dulu emaknya guru SD, SMP sampai profesor ditanya nggak kunjung dapat jawaban. Masa pembantu yang tak sekolah bisa tahu? Timbul penasaran. Bibi benar tahu? Tahu Tuan. Kalau Bibi tahu, gaji 10 kali lipat bulan ini. Serius? Iya. Kenapa? Coba kasih tahu. Biar Tuhan tahu kenapa kacang kedelai dikatakan kacang kedelai Tuhan. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menakdirkan dirinya menjadi kacang kedelai. Apa kata anak muda itu sambil nepuk jidat? Astagfirullah. Betul juga. Memang singkat jawabannya Bu. Kenapa sampai profesor nggak bisa terpikir seperti itu? Walaupun pembantu tak pernah duduk di bangku perkuliahan, namun di kampung dia pernah belajar ilmu tauhid. La haula wala quwwata illa billahil aliyil. Tidak ada kekuatan apapun kecuali dengan izin Allah. Nih yang paling diutamakan. Ajarkan tauhid, ajarkan akidah, ajarkan agama sama anak. Biar tidak kayak kata Ustazah Sri, nuntut di akhirat Bu. Bapak masuk surga gampang, ibu mau masuk surga mudah. Kata Allah dalam hadis kursi, seorang istri pertama dia sholat 5 waktu, kemudian dia puasa Ramadan, mengeluarkan zakat, patuh sama suaminya. Pilih surga mana yang kau mau, kata Allah. Tapi ketika ada seorang suami yang tak peduli dengan agama anaknya, tak peduli dengan ibadah istrinya, walaupun dia seorang ulama sekalipun Pak, seorang suami tak akan dikasih Allah mencium bau surga sebelum diselamatkan anak dan istrinya. Dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan dialog antara hamba dengan hamba di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, jangan kau masukkan ayahku dalam surga. Ibadah memang kuakui rajin ibadah, sholatnya tak pernah tinggal, sunnahnya tak pernah lewat. Puasa Ramadan tak pernah dia tinggalkan, puasa sunnah tak pernah diabsenkan. Zakat dikeluarkan, haji sudah pernah pergi, umrah pun sudah sering. Tapi ya Allah, gara-gara dia aku masuk neraka. Aku narkoba dibiarkan, aku ninggalin sholat tak pernah dilarang, aku menghibah tak pernah dinasihati, aku main game online tak pernah dipikirkan, aku pulang ngaji jam 10 malam mamaku komplain. Gara-gara apapun yang terjadi ya Allah, aku tanggung jawab ayahku. Aku berkeliaran jam 12 malam tak pernah dilarang, giliran ngaji pulang jam 10 banyak merepet. Aku menuntut keadilan, kata seorang anak. Malaikat disuruh Allah membuka file kehidupan duniawi kita. Dibuka semuanya. Betul, ayahnya fokus pada ibadahnya, tak pernah memikirkan ibadah anak istrinya. Ayah sama anak sama-sama masuk neraka. Hati-hati. Ini yang penting dan dipedulikan. Bagaimana kita peduli dengan agama Allah, bagaimana kita peduli dengan anak kita. Aku bisa menjamin Ibu, pasti semua bisa mengatakan iya. Kenapa? Aku yakin dan percaya tidak ada seorang orang tua pun yang bilang sama orang anak-anaknya, nah dulu kau ku kandung dalam kandunganku selama 9 bulan 10 hari. Kemana-mana kau ku bawa capek. Wahnin ala wahnin. Di atas penderitaan kau ku buat nak. Bagaimana sakit yang kurasakan nak? Ketika kau kulahirkan, nyawa sebagai taruhan, keringat bercucuran membasahi badan, air mata sudah habis, bahkan darah bersimbah melahirkan kau nak. Kau tumbuh dewasa sekarang, minta tolong sama kau nak, kau bayar semuanya 10 miliar. Ada ibu bilang gitu. Tak ada orang tua yang mengutarakan sedemikian rupa. Bahkan ketika sakit dia rasakan melahirkan anak, baik normal maupun operasi,
ketika lahir, walaupun merasakan sakit, nengok muka anaknya lahir dengan selamat, senyum, bahagia yang dirasakan, bukan sakit, derita yang dia pikirkan. Yang dipikirkan orang tua cuma satu, yang diminta orang tua cuma satu, yang diharapkan orang tua cuma satu. Nah, dulu kau kulahirkan bersimbah darah, kau kumandikan dengan air bersih. Kelak ketika jenazahku sudah terbaring kaku, tak tolong kau yang memandikan jenazah. Siapa yang tak bangga ibu punya anak yang ketika jenazah kita sudah terbujur kaku, tangan kaki tak bisa bergerak, ini mata tak bisa lagi berkaca, seluruh tubuh kita sudah pucat pulas, putih begitu saja, badan berat karena tak ada ruh. Kenapa bisa ringan, bisa berjalan? Karena ruh dititipkan Allah. Kalau tak ada ruh, ini bangkai sudah tak bisa lagi diapa-apakan. Ketika sudah terbujur kaku, siapa yang tak bangga punya anak ketika anak laki-laki kita yang ngaji di Miftahul Jannah bilang sama ustaz-ustaz, guru-guru yang ada di situ, Ustaz, ini mamaku Ustaz, ini ayahku Ustaz. Ngapain Ustaz? Mau mandikan ayah kau. Udah Ustaz, nggak usah. Capek dulu ayahku mandikan aku dari kecil Ustaz. Sekarang giliranku yang mandikan ayahku. Inilah pengabdianku yang terakhir Ustaz. Datang mak-mak wirid, datang ustazah-ustazah Miftahul Jannah memandikan jenazah ibu. Apa anak perempuan ibu bilang, ustazah minggir aja ustazah. Datang ustazah Sri mau mengkapanin, ustazah Sri jangan, ustazah cukup memandu, menengok-nengok kami mana yang salah. Biar aku yang makaikan kain kapan ini untuk mamaku. Capek dulu kami dipakaikan ya pakaian. Berapa banyak pakaian yang disiapkan untuk kami. Bahkan lebaran kami tak tahu dari mana mak kami dapatkan uang untuk belikan pakaian kami. Berapa banyak ayah yang narik becak, siang dia ngantor, malam ngegrab hanya untuk peduli dengan nafkah anak istrinya. Ketika itu saja aku nggak tahu mamaku mencarikan duit dari mana dapatnya. Yang penting aku nggak malu di hadapan kawan-kawanku ketika pakai baju lebaran. Hari ini saatnya aku mandikan jenazah mamaku. Kain kapan aku pakaikan pakaiannya. Dan siapa yang tak bangga ketika ustaz di kampung mau angkat takbir menyolatkan jenazah kita. Anak laki-laki ibu bilang, Ustaz, mundur Ustaz, Ustaz tamu, Ustaz di belakang aja. Ini ayah. Dari dia aku tahu mengangkat takbir. Dari dia aku tahu mengucap syahadat. Dari dia aku tahu bagaimana Fatihah. Dari dia aku tahu bagaimana sholat. Sekarang giliran Ustaz, aku yang menyolatkan jenazah ayah. Sampai di ujung geranda, anak yang menciumkan kening hidung kita ke liang lahat, dibacakannya talqin, didoakannya, pulang kita ibu. Siapa ibu dan ayah yang tak bangga punya anak sedemikian rupa? Ibnu Qayyim Az-Zawji dalam kitab Ruh menjelaskan 40 hari 40 malam walaupun sudah meninggal, ruh kita masih ada di rumah itu. Kita akan nengok siapa anak yang dulu kita sekolahkan. Ketika ada anak yang tak peduli sama orang tua yang sudah meninggal dunia, anak sibuk rebutan harta, suami sibuk dengan urusan kerja, kita ninggal, roh nyampe ke rumah, apa ibu bilang sama roh, sama orang-orang di sekitar? Orang gak ada mendengar. Nyesal aku sebenarnya hidup sama kalian dulu. Rupanya kayak gini ya tingkah kalian. Kutitipkan harta, capek aku kerja banting tulang, kata roh bapak itu, arwah bapak itu. Malah rebutan harta, kalian gak mau, kalian sedekah atas namaku. Pelit kali kalian tuh tengok. Penyesalan akan tiba. Sekarang belum ada penyesalan, karena hubbud dunia masih ada kita pikirkan. Terlalu cinta dengan kehidupan dunia, lupa dengan akhirat. Anak sekolah agama kita tak peduli, tapi semua kebutuhan, mohon maaf, handphone kita harganya jutaan, guru ngaji kita bayar cuma 2.000 perak. Padahal ketika kita sudah meninggal dunia, mengalir pahalanya, mengalir pahala jariah ketika kita membiayai anak untuk sekolah agama. Mau di Miftahul Jannah, mau di sekolah mana, di pondok mana, yang penting dalam koridor agama. Ketika kita ikhlas memberikan kepada mereka pengajar-pengajar untuk menjadikan anak kita penghafal Al-Quran, menjadi seorang alim di bidang agama, kelak ketika meninggal dunia, Allah akan memberikan cahaya yang begitu dahsyat, kebahagiaan yang begitu mewah bagi orang tua yang menyiapkan uang dan hartanya untuk agama Allah. Maka ibu, bapak yang muliakan Allah, pesan untuk diri kita pribadi, buatlah akhlak yang mulia terhadap anak kita, agar anak cenderung mencontoh orang tuanya. Ketika orang tua membukakan aurat, maka anak akan cenderung membukakan aurat. Pak, ingatkan sama anak gadis kita. Bu, sampaikan sama anak gadis ibu. Ketika anak gadis itu membuka aurat, buka jilbab, membukakan auratnya, ketika dia masuk neraka, bukan cuma dia yang masuk neraka.
Ada beberapa laki-laki yang akan ikut masuk neraka, padahal orang tua ahli ibadah. Ayahnya ikut masuk neraka, walaupun ayahnya seorang ustaz. Abang kandungnya akan masuk neraka, walaupun abangnya seorang ulama. Suaminya akan masuk neraka, walaupun suaminya imam masjid. Kenapa? Karena anak kandungnya atau dirinya yang bukakan aurat. Kita mulai dari rumah masing-masing. Ku ampusakum wa alikum naro. Mohon maaf, Miftahul Jannah tidak akan bisa sukses melahirkan dan mencetak generasi Qurani, anak-anak penghafal Quran, kalau orang tuanya bejat akhlaknya. Takkan dapat. 100 orang guru Miftahul Jannah berdoa sama Allah, ya Rob, doa kita minta sama Allah, ya Allah, anak ini tolong kau jadikan penghafal Quran. Gak ada apa-apanya dibandingkan doa seorang ibu di malam hari. Ibu panggil 100 ulama di kota Medan untuk mendoakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Itu belum ada apa-apanya dibandingkan doa seorang anak kepada orang tua. Ad-du'aul walid biwalidayhi kad-du'aun nabi bi ummati. Doa orang tua kepada anaknya sama dahsyatnya seperti doa Nabi kepada umatnya. Doakan anak-anaknya. Biar guru-guru ustaz-ustazah di Miftahul Jannah mudah, lancar untuk menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak kita. Doa di malam hari, ya Allah, pahamkan anakku, lancarkan lisannya, lembutkan ya Allah hatinya, mudahkan rezeki untukku biar aku bisa membantu apa kebutuhan dan keperluan guru-guru mereka. Coba azamkan, niatkan itu, insya Allah Allah akan mudahkan urusan. Ibu, kata Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya maka doa itu balik sama dia. Ibu doa sama Allah, ya Allah, sehatkanlah ustaz-ustazah di Miftahul Jannah. Secara otomatis doa itu nyampe kepada Allah untuk guru-guru ini, dan doa itu balik sama ibu. Ibu pun sehat walafiat. Itu yang diminta supaya mudah. Pertama itu, jaga akhlak kita, jaga adab kita sama anak-anak. Karena apa yang kita buat sama anak-anak kita, ibu, kelak anak-anak akan memperlakukan hal yang sama kita. Hukum karma, Ustaz, nggak ada karma dalam Islam. Namun dalam Islam menjelaskan, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kau buat kebaikan di dunia, kata Allah, maka ku balas kebaikan kau di dunia, ku ganjar pahala di akhirat. Siapa yang berbuat kejahatan di dunia, ku balas kejahatannya di dunia, dan ku kasih azab di akhirat. Buatlah kebaikan, termasuk sama anak. Apa yang ibu buat hari ini sama anak, anak akan melakukan yang sama ibu ketika tua. Ada sebuah kisah, ibu, di rumah yang sederhana hidup seorang sepasang suami istri yang punya anak yang kecil, usia 4 atau 5 tahun, masih usia PAUD lah. Biasanya anak-anak seusia itu kan kadang banyak cakap, ada aja ditanyain, suka kali nanya, bahkan 3 kali ulang pun tanyain. Suatu siang, rupanya dalam rumah itu ayah si anak kecil itu merawat mamanya yang sakit-sakitan di rumah. Dirawatnya mamanya, cuma nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa membantu, nggak bisa ngapa-ngapain lah, sakit tua. Waktu siang mereka mau makan siang, ibu. Begitu mau makan siang, pembantu dari belakang udah menghidangkan segala macam makanan dan minuman di meja hidangan. Tempat makannya sudah luar biasa, piring kaca semua, gelas kaca, cuci tangannya kaca, pakai tisu. Di waktu yang sama, pembantu menyiapkan karpet di bawah. Dihidangkan makanan yang sama, tapi piringnya piring plastik, cangkir plastik, cuci tangan plastik, pakai serben, nggak pakai tisu. Kemudian mereka mau duduk di atas kursi makan siang. Anak bertanya sama mamanya, mak, itu untuk siapa di bawah? Itu untuk nenek. Loh, kok nggak di atas kursi nenek, mak? Nggak sama kita kayak gini. Nenek rematiknya kadang mau kumat. Kalau sudah kumat rematiknya, kebas kali kaki nenek, nggak bisa duduk di kursi, kan bagus tuh. Makanya duduk di bawah. Terus mak, kenapa kita kacam, nenek plastik? Kok nggak sama? Iya, nenek kan lemas tangannya. Ntar kalau diangkat-angkat berat, takut lepas pecah, terompas kena pula kaki, berdarah, kan kasihan nenek. Ngangguk si anak
tanda mengiyakan cakap mama. Mereka pun makan, nenek makan di bawah. Selesai makan, ibu pembantu datang membereskan meja hidangan, dibawa ke dapur, semua dibersihkan. Kemudian si anak yang polos ini pergi ke belakang ngambil kantong plastik. Bekas makan neneknya dibungkus di kantong plastik. Mamanya bingung, penasaran, dia nanya, "Nak, kenapa kau bungkus kantong plastik? Biar aja Wak Bibi ke belakang, biar cuci bersih." Dengan polos si anak menjawab, "Mak, kenapa kau bungkus di kantong plastik? Ini kusiapkan untuk mama kalau mama udah tua." Jawaban si anak membuat mamanya sakit hati. Apa yang ibu lakukan hari ini sama orang tua, kelak anak akan memperlakukan hal yang sama sama kita. Mungkin hari ini kita ada nggak peduli sama mertua kita. Kelak ketika ibu punya menantu, ada menantu yang berbuat yang sama sama ibu. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau hari ini ada anak yang durhaka sama kita, jangan langsung ibu salahkan tua anak. Tanya diri, sudahkah kita soleh sama orang tua kita? Sudahkah kita bakti sama orang tua kita? Sudahkah kita ngabdi sama orang tua kita? Sudahkah kita baik sama orang tua kita? Atau mungkin ketika mama nelpon belum diangkat, nampak tulisan mama, dalam hati bercakap minta duit. Berapa banyak hari ini seperti itu? Dia udah sukses, jabatan ada, harta ada, keluarga ada, walaupun sederhana namun mewah. Bunyi bel, ketuk pintu, ucap salam di luar. Assalamualaikum, suruh anak nengok. Tengok anak siapa di luar? Tengok di jendela. Nenek mak. Nenek mana? Tembok. Berarti mertua mamanya. Bawa apa kau tengok? Bawa atas ransel 2 biji. Hancur 3 hari di rumah. Ada anak atau menantu yang menganggap orang tua atau mertuanya menjadi beban dalam hidupnya. Yakinlah, itu awal kemelaratan hidup di dunia dan sengsara kelak di akhirat. Orang tua sama mertua sama derajatnya di hadapan Allah. Sayang ibu sama orang tua. Jangan pernah sayang itu ibu kurangi ketika mencintai dan menyayangi mertua kita. Bang, mertua lebih dahsyat ketimbang orang tua. Mohon maaf, bukan membanding-bandingkan. Kalau antara kita sama orang tua, itu ada hadisnya. Al-jannatu tahta. Surga di bawah telapak kaki umat. Artinya, kalau kita pikir-pikirkan menurut logika manusia, mertua lebih dahsyat ketimbang orang tua kita, Bang. Kenapa aku bilang gitu? Anaknya yang perempuan dikandungnya 9 bulan 10 hari, berlumur darah melahirkannya, dididik, dikasih ASI, dikasih makan, dibimbing, dibina, terus berkembang, disekolahkan sampai sarjana. Kita baru kenal setahun, kita mau melamarnya hanya membawa uang sekian rupiah. Melepaskannya itu bagaimana? Besar tanggung jawab yang dilepaskan. Maka jangan pernah sepele sama orang tua. Jangan pernah sepele sama orang tua. Apapun yang ibu lakukan sama orang tua, apapun yang bapak lakukan sama orang tua, hari ini itu akan terulang kembali kepada kita. Bagaimana orang tua kita melakukan hal yang sama sama kita. Ibu, benar atau tidak, satu orang ibu sanggup merawat dan mendidik 12 orang anak, betul tidak? Tapi 12 orang anak belum tentu sanggup merawat seorang ibu. Seorang ayah sanggup berkorban mati-matian untuk mencarikan nafkah 10 orang anaknya, tapi 10 orang anak belum tentu sanggup berkorban untuk seorang ayahnya. Maka pikirkan itu agar apa yang kita lakukan berkah di hadapan Allah. Siapapun anak yang selalu menjadikan orang tuanya yang paling utama, dia akan bahagia. Bahkan anak yang selalu memberikan rezeki sama orang tuanya, menganggap orang tua sebagai raja dan ratu dalam rumah tangganya, maka Allah akan memberikan rezeki raja dan ratu itu dia. Bahagia dunianya, selamat akhirat. Kembali kepada agama. Tak ada kebahagiaan kecuali dalam agama. Orang yang kaya belum tentu bahagia. Kalaulah kekayaan adalah tolak ukur kebahagiaan, berapa banyak orang kaya yang stres gara-gara hartanya. Ada seorang pengusaha besar di Dubai. Tahu ibu Dubai? Pasar Tembung, pasar 3 belok kiri. Ada seorang pengusaha besar yang punya omset penghasilan sampai 1 triliun per bulannya. Dia punya hotel, perusahaan banyak. Suatu ketika dengan kekayaannya dia pikir dia bisa hidup bahagia. Dokter pribadinya nelpon, dia nelpon bilang sama itu orang kaya, "Pak,
mohon izin, mohon maaf, Bapak di mana? Saya sedang di Amerika, dokter. Minta tolong besok pulang, kita ada yang mau saya bicarakan. Ini tak bisa, dokter, saya tak bisa pulang ke Dubai. Ada masalah yang urgent. Aku minta tolong sampaikan sekarang di telepon. Apa cerita? Begini Pak, jangan marah ya. Ada apa? Ketika ku diagnosa, ku periksa, rupanya penyakit yang Bapak derita, kanker sudah sampai stadium 4. Orang kaya tadi. Apa kata itu orang kaya? Dokter, carikan aku, kasih aku rekomendasi rumah sakit mana yang paling hebat di dunia, berapa duit pun dia maukan, akan kuberikan asal penyakitmu sehat. Itu dokter bilang tidak ada satu dokter pun di dunia ini yang bisa menyehatkanmu, tak ada rumah sakit dan alat yang canggih yang bisa menyelamatkanmu kecuali Tuhanmu. Apa yang harus dilakukan dokter? Tinggalkan kehidupan duniamu, munajatlah sama Allah, minta pertolongan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tinggalkan perusahaannya, dia tinggalkan omsetnya yang selalu terlihat tiap bulan. Selama 1 tahun dia hanya ibadah kepada Allah. Sampai sekarang dia tak mati-mati, namun rezekinya tetap jalan. Rupanya bukan kaya menjadi tolak ukur kebahagiaan. Kalau tampan menjadi tolak ukur kebahagiaan, kurasa selalu kamu udah bahagia kali. Tapi kenapa nggak bahagia? Nggak pernah dia bahagia ditengok. Waktu kemarin di teleponnya aku nggak bahagia. Kalau kita bilang bahwa kebahagiaan itu tolak ukurnya kecantikan, mantanku yang udah meninggal di Leperes nggak bahagia hidupnya. Bukan dari segi itu dipandang Allah, tapi dari pandangan agama. Bagaimana kita memandang agama, menjalankan agama, Pak? Insya Allah akan menjadi kebahagiaan dunia akhirat. Suami bimbing anak dan istri di jalan Allah yang benar. Jangan biarkan mereka bermaksiat. Jangan biarkan mereka menghibah, menggosip, membicarakan aib dan kekurangan orang lain. Jangan biarkan anak sibuk dengan game online-nya. Ibu tak bisa dipungkiri bahwa anak lebih aktif pada handphonenya ketimbang sama orang tuanya. Betul? Apalagi sekarang daringnya, Bu saya daring katanya, awak yang sinting buat darting, awak yang darah tinggi. Berapa banyak seorang ayah yang sanggup merampok, jual sabu, mencuri hanya untuk belikan paket internet anaknya sekolah. Di Surabaya kita tengok ada seorang anak yang minjam handphone sama tetangga hanya untuk daring. Anak tetangga itu masih sibuk main game, nunggu orang itu sibuk main game baru anak bisa belajar. Makanya aku tadi setuju teman-teman aku sampaikan, kalau kalian punya otak wahai pejabat, kalau kau buat yang namanya program daring, gue bilang siapkan handphone setiap rumah satu. Tak ada yang orang mau. Merepet orang tuh, mau ditangkap orang tuh. Gak apa-apa, tangkap lah. Aku kan kurus bisa keluar masuk sih. Ya Bu, terserah mau apa mereka buat, mau daring, mau apa, biarkanlah. Kan negara ini punya ayah orang tuh, biarkan aja lah. Selagi hidup mama orang tuh mak lampir, nggak akan selama hidup. Ya Pak. Makanya semalam ada isu mak lampir meninggal, senang kali aku. Rupanya cece, ngeprank rupanya. Padahal udah mau sholat hajat aku itu sholat. Iya. Aku udah pernah berniat Pak, kalau ninggal mak lampir itu, aku puasa sunnah 2 hari. Sampai gitu Pak. Rupanya nggak ninggal. Orang lain pula yang ninggal buat orang tuh. Ada yang COVID, ada yang nggak COVID, di-COVID-kan ya Bu. Ada tetangga kami sakit gigi, COVID katanya. Hubungan gigi sama COVID apa? Masalah COVID, masalah vaksin, masalah PPKM yang nggak pernah selesai. Udahlah, kita nggak bisa lagi mau berbuat apa-apa. Mau cakap-cakap nanti awak, udah dibilang pemberontak, ustadz radikal, dibilang ini itu. Udahlah, biarkanlah mereka mau berbuat apa. Suka hati orang tua. Allah pun dah bilang, silakan mau berbuat apa kau hidup di dunia ini. Setiap apa yang kau buat akan ditanggung resikonya. Siapa yang menanam, dialah yang akan menuai. Ya Bu, jangan Ibu berharap corona ini berhenti. Prediksi ahli 5 tahun ke depan tak akan pernah selesai ini corona. Siap-siapkan diri ya. Tetaplah ikuti protokol kesehatan. Kalau sanggup siapkan jaga jarak. Nggak mungkin jaga jarak.
nggak mungkin. Kenapa apa lah kalau mau pakai masker silakan pakai masker, cuci tangan 5 waktu kita cuci tangan Pak, mandi semua kita buat. Boleh sih umat Islam ini. Sebelum ada peraturan pemerintah, Islam sudah mengajarkan an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu bagian dari iman, bukan hanya iman. Iman kuat, iman bertambah. Ini Islam itu komprehensif ajarannya, bisa mencakup keseluruhan semua disiplin ilmu. Islamlah segala-galanya, termasuk mendidik anak, belajar dalam konsep pendidikan. Ya Bu, saya kira udah aku tengok jam 11 kurang 1 jam. Yang tak misalnya, kan nggak salah aku cakap. Jam 11 kurang 1 jam, berarti jam 10. Udah lah, nggak usah lama-lama aku bercakap Bu, karena aku tengok udah udah lah, nggak usah lama-lama. Karena ceramah ini kan sama macam naik angkot. Tahu ibu naik angkot? Jauh dekat sama aja ongkos itu. Bercanda. Enggak ada maksud apa-apa. Maksudku panjang pendek penceramahku itu juga yang pembahasan. Itu maksudku. Bukan ada yang lain-lain dah. Enggak ada usah. Ibu, intinya ibu kalau pengen bahagia dunia akhirat, dekatilah Al-Quran. Semangati anak dengan Al-Quran, ajarkan anak tentang Al-Quran, sampaikan pesan Al-Quran, antarkan anak untuk belajar Al-Quran. Kalau bisa mengajar sendiri, boleh bimbing anak sendiri untuk Al-Quran. Nawiru buyutakum bis salati wa bitilawatil Quran. Terangilah rumah tanggamu dengan sinaran sholat dan bacaan Al-Quran. Malaikat akan hadir di rumah tangga itu ketika sholat dalam rumah tangga, ketika ayah jadi imam, mama dan anak-anak jadi makmum, takbir diangkat, aminnya mereka serentak. Allah pun memerintahkan malaikat untuk mengaminkan apa yang mereka minta. Luar biasa. Ketika anak nengok orang tuanya sholat tepat waktu, sholat tak pernah tinggal, walaupun telat dikit tetap mereka sholat berjamaah. Kelak anak akan terbiasa untuk sholat berjamaah tanpa disuruh dan dimarah-marahi. Anak akan merasa rugi kalau tidak mau melaksanakan sholat. Kemudian Al-Quran, kalau kita pun tak paham baca Quran, paling tidak simak dikte apa yang dibacakan anak-anak kita. Tanya apa yang pernah diajarkan sama guru-gurunya. Bahkan mohon maaf kalau ada pelajaran anak yang tak bagus di rumah sekolah itu, di pendidikan itu, orang tua wajib untuk komplain, nyampaikan sama guru-gurunya, karena ini tak boleh diajarkan. Dan kita yakin di Miftahul Jannah tak ada yang tak wajar. Semua mempelajari Al-Quran, mendidik anak-anak kita, mengkader anak-anak kita agar menjadi jiwa militan dalam konsep agama Islam yang bisa menghafal Al-Quran, yang paham ilmu agama, tahu adat istiadat dan paham pula adabnya. Orang berilmu tapi tak punya adab itu nol di hadapan Allah. Tapi orang yang beradab, apalagi dia berilmu, akan lebih tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira ibu, inilah yang dapat aku sampaikan malam ini. Karena lama-lama kelamaan nanti agak nggak enak pula perasaan ibu, karena aku belum makan, makanya agak lemas. Nah, habis ini aku mau makan lah dulu. Nah, tengok bapak ibuku udah makan. Ya. Mudah-mudahan pertemuan perdana ini adalah pertemuan menjalin silaturahim di tengah-tengah kita. Kuatkan semangat kita, jangan terlalu pusing memikirkan kehidupan di dunia di Indonesia ini. Apa rupanya tidak. Bu, ini makin lama nanti aku makin merambat kemana-mana ceritaku. Gak usah panjang-panjang ceritaku, karena kalau makin dibahas masalah itu, aku takut entah tutup pula Miftahul Jannah ini. Nah, lebih baiknya sikit-sikit itu aja yang saya sampaikan ibu. Mudah-mudahan kita doakan ustaz-ustazah kita, terkhusus Bunda Sri Wahyuni, tetap istiqomah. Nah, mudah-mudahan apapun yang akan terjadi bisa Allah bantu, Allah mudahkan urusan beliau untuk terus mempertahankan anak-anak kita ngaji di malam hari. Kalau bisa reguler pagi, siang, sore, malam 24 jam ngaji terus, biar orang tuh makin bising, biar lurah makin ribut, biar camat makin mukomat kami, biar wali kota yang datang viral Miftahul Jannah. Semakin viral Miftahul Jannah, santrinya semakin banyak, ustaz-ustaznya semakin banyak dapat duit. Amin ya rabbal alamin. Masing-masing nanti orang nanya, umi-umi di Miftahul Jannah masih ada yang jomblo nggak? Kasih tanya orang kan,
makin banyak yang datang untuk mencari istri yang habis Quran. Karena ada seorang laki-laki yang ketika punya istri habis Quran, itu akan menjadikan generasinya habis Al-Quran. Mudah-mudahan kalau kita tak habis Bu, mudah-mudahan anak kita menjadi habis. Aku dulu pernah hampir menghatamkan hafiz 26 juz waktu sekolah, sampai ke Medan hilang semuanya. Sampai ke Medan aku kuliah, aku tamat tahun 2016 sarjana pendidikan Islam di Universitas Al-Wasiliyah Jalan SM Raja Medan. Begitu sibuk dengan organisasi, aku lupa dengan Quran. Maka pesanku untuk ustaz-ustazah, jangan pernah niatkan untuk anak-anak kita untuk menghafal Quran. Karena ketika niat menghafal Quran, satu ayat yang hilang akan berdosa untuk dirinya. Tapi niatkanlah untuk memahami, mempelajari, mentadaburi kalam Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan melancarkan lisan kita, memudahkan apa yang kita urus dan apa yang kita jalankan semasa hidup di dunia. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kehilafan. Pusaka terbit bulan purnama, rupanya bintang tak timbul jua. Di lain waktu kita berjumpa. Mudah-mudahan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah, Ibu, ini pantun untuk ustazah yang ada di sini. Ada ustazah di sini? Mana orang itu luar? Nah, untuk ustazah, umi yang di luar, ada pantun buat kalian. Kuntilanak indah bergaya. Yang kita tahu dulu, ini pantunnya lucu. Kuntilanak indah bergaya, bikin status di dinding FB. Umi jangan lama-lama mandang saya, aku takut terbawa mimpi. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kejelasan. Usikum nafsi bittaqwallah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.